Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Koordinator Divisi Academic Affairs of OSD Indonesia, Prof. Dr. Ritma Laini. Yang terhormat, narasumber pada talk series ke-35 hari ini, yaitu Ibu Dr. Engineering Yunita Triana SSI MSI. Yang saya cintai, para member OSD yang menyempatkan hadir hari ini beserta Friends of OS yang turut hadir dalam talk series hari ini, serta para peserta talk series hari ini yang sangat antusias. Kemarin terakhir saya dengar itu pendaftarnya sebanyak 95 orang, tetapi hari ini yang join alhamdulillah sudah ada 38 orang. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam rangkaian kegiatan Talk Series OS Indonesia yang diadakan pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Bersama saya, Indah Ayurisna, dari Universitas Sipatoko Mambo yang akan menjadi moderator pada hari ini. Organization for Women in Science for the Developing World OS Indonesia National Chapter merupakan organisasi non-profit internasional di bawah UNESCO yang berpusat di kantor The World Academy of Science, TUAS, Trieste, Italia. Nah, OSD Talk Series ini merupakan serangkaian acara untuk mempromosikan keilmuan para member OS kepada masyarakat melalui diseminasi. Puji syukur patut kita juga haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dan hadir hari ini di Talk Series ini. Semoga Talk Series ini diberikan kelancaran serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada Talk Series hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya sambutan oleh Koordinator Divisi Academic Affairs OS Indonesia, Prof. Dr. Ritma Laini. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemutaran video profil OS OSD, yang dilanjutkan ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Selanjutnya sesi tanya jawab, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan token of appreciation, dan yang selanjutnya itu pengumuman, dan yang terakhir itu adalah penutup. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama membuka acara Talk Series hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Divisi Academic Affairs of OS Indonesia kepada Ibu Profesor Dr. Ritma Laini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Bu Indah, sepertinya Bu Ritma Laini tadi udah confirm di grup tidak bisa hadir. Oke. Oh, udah ya Bu ya? Oh iya, berarti kita langsung saja ya Bu ya. Kita langsung ke ini, pemutaran video profil dari OS OSD. Bu Indah, mohon maaf suaranya tidak ada Bu. Iya, Em, Mbak Mbak Rin, ini suaranya nggak ikut ke share.
Terima kasih Mbak Drin. Selanjutnya kita lanjut saja. Sampailah kita di acara inti kita hari ini, yaitu kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi oleh Ibu Yunita. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Ibu Yunita. Oke, oke. Jadi Ibu Yunita Wiyana ini merupakan salah satu dosen di Teknik Material dan Metalurgi di Institut Teknologi Kalimantan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 itu di Universitas Mula Warman pada tahun 2010 di jurusan kimia. Jadi di sini waktu S1 Ibu Yunita juga ambilnya kimia analitik. Kemudian pada tahun 2015 Ibu Yunita berhasil menyelesaikan program magisternya di Institut Teknologi 10 November. Kemudian pada tahun 2022, Ibu Yunita berhasil meraih gelar Dokter Engineering di School of Integrated Design Engineering atau Teknik Metalurgi di Keio University, Jepang. Terdapat beberapa bidang penelitian dari Ibu Yunita, yaitu ada sensor dan biosensor, bateri materials, ada juga corrosion inhibitor, dan metal electroplating. Nah, Ibu Yunita ini sudah sangat banyak pengalaman. Di sini diperlihatkan terdapat beberapa research grant yang diterima oleh Ibu Yunita. Yang pertama yaitu pada tahun 2018 sampai 2022, di sini Ibu Yunita mendapatkan research grant dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian pada tahun 2020, Ibu Yunita meraih hibah dari LPDP dengan skema penelitian disertasi doktoral. Kemudian pada tahun 2018 ini, Ibu Yunita berhasil meraih hibah dari Ristek Dikti, yaitu skema penelitian dasar pemula. Untuk beberapa awards-nya yang diperoleh yaitu dari tahun 2022, Ibu Yunita ini berhasil ditetapkan sebagai awardee World Class Professor oleh Ristek Dikti. Kemudian pada tahun 2024, Ibu Yunita meraih The Best Lecture di Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian sebagai salah satu penerima Pertamina Foundation Science. Kemudian Ibu Yunita juga pernah mengikuti program Australia Award Short Course Program. Kemudian pada tahun 2025, Ibu Yunita berhasil memperoleh RISPRO dari LPDP. Dan yang baru-baru ini, yang Ibu Yunita berhasil meraih dari Grand Riset Sawit, kemudian dari BIMA skema penelitian terapan dari Kemdikti-Saintek. Seperti itu. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Ibu Yunita untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, untuk penjelasan sebenarnya sedikit malu ya kalau CV-nya dibacain. Sebentar saya share screen dulu nih. Apa terlihat? Sudah terlihat ya Bu? Lihat, Bu. Iya, sudah Baik. terlihat, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat dan saya muliakan seluruh top manajemen OWSD Indonesia yang dalam hal ini mungkin di sini ada Prof. Ritma Leni, kemudian ada Bu Indah selaku moderator. Salam kenal Ibu, walaupun masih online ya. Eh, Salam kenal, Bu. Oke, kita bisa ketemu offline di kolaborasi dan juga ada beberapa rekan saya dari OSD yang ikut join di Grand Reset Sawit. Ada Bu Widi, Prof. Murni Handayani, itu juga member OSD yang sekarang menjadi partner kolaborator saya dan memang saya kenal beliau dari organisasi ini. Jadi saya join organisasi ini sejak tahun 2020 saat COVID gitu. Itu pada saat saya posisi di Jepang.
Nah, pada saat itu karena kami tidak boleh ke kampus begitu, Bu. Jadi saya mengaktifkan diri di berbagai organisasi keilmiahan dan salah satunya saya menemukan OWSD Indonesia yang mana ternyata pemimpinnya adalah dosen saya di ITS begitu ya. Nah, jadi dengan sangat minta maaf ini Bu, sebenarnya ini harusnya di bulan Maret, tapi saya undur begitu ya, banyak agenda sehingga baru terlaksana hari ini. Jadi yang saya hormati juga ini ada mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah elektrokimia, yang hari ini juga saya minta untuk join begitu ya, walaupun sudah beberapa kali mendengar ceramah saya, gitu ya. Saya coba include-kan mereka di organisasi nasional begitu, Bu. Nah, judul hari ini yang saya yang akan saya bawakan yaitu aplikasi elektrokimia. Jadi sebenarnya saya S2-nya di elektrokimia, Ibu. Jadi S1 kimia analitik, S2-nya di elektrokimia, lalu S3-nya ngambilnya teknik material. Tapi memang kalau di KEO itu tidak ada khusus untuk S3 teknik material karena gabungan dari mesin, kimia, fisika, dan teknik material. Ya, jadi School of Integrated Design Engineering. Pada pagi hari ini akan saya ceritakan bagaimana elektrokimia itu pada aplikasi sensor medical dan elektroda baterai. Nah, collaboration partner saya itu bersama Saga University, Jepang, Keio University, Tokyo, yang ini di Saga, ini di Tokyo, begitu ya, ini adalah tempat S3 saya. Lalu BRIN, ada Prof. Widi, ada Prof. Murni Handayani, lalu ITS tentu saja alma mater saya S2 gitu ya. Di sini ada Prof. Freddy, Dr. Kartika, lalu di sini ada UNER yang baru-baru ini kami jalin hubungannya karena sesama alumni KEO, ini ada Dr. Prastika. Jadi ada beberapa kolaborasi yang sudah saya lakukan. Nah, yang dekat-dekat ini akan kami kolaborasikan dengan ITB, tapi bentuknya adalah baterai begitu. Nah, ini adalah mungkin udah diceritain sama Bu Indah begitu ya. Ini singkat saja gitu. Jadi ini mungkin udah oke gitu tadi education. Lalu sekarang saya mengampu sebagai dosen teknik material dan metalurgi. Ini pengalaman leadership gitu ya. Jadi dari tahun 2015 ke tahun 2018 saya koordinator program studi ya Kaprodi TMM pertama begitu di ITK. Lalu tahun sekolah, pulang sekolah, diamanahi lagi 2023 insya Allah hingga 2026 sebagai Kepala LPPM ITK. Nah, untuk research funding, ini saat ini kami mendapatkan grant riset sawit, Rispro LPDP, Dikti Saintek, Kemendik Saintek, begitu. Ada beberapa memang research yang sedang kami jalankan, khususnya sensor dan baterai. Ini adalah kantor saya di LPPM ITK. ITK itu ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin kenalnya Ibu Kota Nusantara, nah kami berjarak 100 km dari Ibu Kota Nusantara. Research field saya di bidang elektrokimia, di baterai, gas dan medical sensor, corrosion inhibitor. Satu lagi saya membantu kawan-kawan metalurgi di metal electroplating. Nah, mungkin sebelum kita menginjak ke materi, saya akan putarkan video ITK ya Bu Indah. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal Institut Teknologi Kalimantan. In the midst of the world's hustle and bustle, it is a privilege to be able to learn at a science and tech-driven university that is surrounded by green scenery. Having the chance to explore knowledge with advanced resources and expert guidance in an internationally and nationally accredited campus. A place for you to connect globally while staying connected to the root of local heritage. A place for you to discover the beautiful unity and diversity. A place for you to unleash brilliance. Welcome to Institut Teknologi Kalimantan.
With a geographical location in Balikpapan, East Kalimantan, this campus stands as the sole state institute of technology closest to the capital city of Nusantara. Among the 22 accredited study programs available in various fields, 8 have proudly received ASEAN International Accreditation. All of the learning activities are overseen by more than 200 lecturers and have graduated over 2,000 brilliant minds. Numerous opportunities for collaborative endeavors with scientists worldwide are available, broadening horizons through various partnership programs spread across national and global scales. The unwavering commitment to continuous development and pushing boundaries remains steadfast. It aligns with the future master plan. Imagine being a part of shaping the future with innovative breakthroughs. With 4 main focuses in the research center, knowledge becomes more than theory. It evolves into practical solutions, the driving force behind tangible advancements that improve human life on a daily basis. Equipped with advanced technologies, providing you the liberty to explore, innovate, and excel. Empowering you to cultivate the courage and mindset needed to venture beyond the limits. Imagine being in an environment that also nurtures your individual development, fostering a culture of well-being, creativity, and entrepreneurial drive, pushing every individual to achieve their utmost potential. This is where the visionaries and revolutionaries are made. Ready to unleash your brilliance? Enough imagining. Let's get started. Baik, demikian seputar kampus kami begitu ya. Jadi yang belum mengenal, mari berkenalan gitu. Dan ini ada beberapa selayang pandang yang saya siapkan tentang ITK. Jadi kami telah mencapai akreditasi baik sekali, berdiri pada 6 Oktober 2014 dan alhamdulillah tahun ini sudah 11 tahun. Memiliki 22 program studi sarjana dan 1 program studi magister, yang insya Allah tahun ini kami dirikan lagi 3 program studi. Jadi totalnya ada 25 program studi terbagi dalam 3 fakultas, Fakultas Rekayasa dan Industri, Fakultas Pembangunan dan Berkelanjutan, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, di mana Teknik Material dan Metalurgi sendiri itu masuk ke fakultas yang pertama, Rekayasa dan Industri. Kami berjarak 100 km dari IKN ya, dan luas lahan kami sebenarnya 300 hektar Bapak Ibu, tapi saat ini yang sedang kami tempati beberapa gedung yang terlihat di dalam peta ini baru 57 hektar karena yang lainnya sedang pembebasan lahan bertahap seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ITK ini terus bertumbuh di 11 tahun umur kami terus berekspansi di bidang akademik maupun non-akademik. Baik, ini adalah fokusan ilmu saya begitu ya, yang dari S1, S2, S3 berkutat pada elektrokimia begitu. Nah, aplikasi elektrokimia itu ada pada gas dan medical sensor. Jadi gas and medical sensor. Jadi kita bisa menggunakan alat ini namanya potentiostat, mereknya bisa macam-macam ya, ada Cortez, ada Autolab begitu. Akan memberikan sinyal ketika si elektroda kerjanya mampu mengoksidasi mereduksi
senyawa yang ada di atasnya, begitu di atas elektrodanya yang kita sebut elektrolit gitu ya. Nah, sistemnya ada tiga sistem elektroda, bentuknya bisa konvensional dan juga SPCE, screen printed electrode, SPE, screen printed electrode, dan itu lebih kecil kalau SPE. Nah, yang selama ini saya gunakan dari Keio University adalah boron doped diamond, di mana diamond itu adalah isolator. Begitu kita doping dengan boron, dia akan menjadi semikonduktor sehingga sinyal yang dihasilkan itu bisa kita analisis. Nah, untuk gas and medical sensor itu tekniknya ada cyclic voltammetry yang namanya CV, ada different pulse voltammetry, dan masih banyak ya, ada SWV dan chronoamperometry. Ini masih banyak dan ini salah satu yang saya sering gunakan. Nah, untuk tahun 2024 saya mulai memodifikasi boron doped diamond ya. Jadi 2024-2025 tidak hanya boron doped diamond, tapi kami mulai modifikasi dengan nanopartikel, di mana nanopartikelnya kami buat dengan skema green synthesis begitu. Jadi nanopartikelnya difabrikasi dengan green synthesis, tumbuhannya tumbuhan-tumbuhan lokal Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh, nanti saya ceritakan di next slide. Ini sinyal yang dihasilkan itu bisa stabil begitu ya, bisa stabil dibandingkan dengan kalau kita tidak memodifikasi BDD begitu. Ini kami ngedeteknya steroid. Steroid itu adalah senyawa keras kuat ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia hanya memakai BDD itu tidak timbul sinyal. Begitu kami modifikasi dengan nanopartikel bisa terdetek. Nah, kemudian ada yang kedua yang saya gunakan juga elektrokimia, yaitu modifikasi elektroda baterai, di mana elektroda baterai itu ada katoda dan anoda. Ini yang kami modifikasi adalah bagian anodanya gitu ya. Anodanya kami ganti dengan karbon aktif TKKS. Nah, aplikasinya yaitu untuk coin cell dan pot cell, di mana yang kami gunakan itu adalah variasi aktivatornya. Ada NaOH, KOH, FeCl3. Jadi memang kami masih mendalami aktivator mana nih yang cocok, mix kah atau dia memang harus berdiri sendiri dan lain-lain. Nah, untuk tekniknya itu kami biasa gunakan charge discharge. Ini mohon maaf kayaknya ke apa namanya ke double. Ada electrochemical impedance spectroscopy atau AIS. Nah, ini juga bisa diukur dengan alat potentiostat. Kemudian yang ketiga, ini ada corrosion inhibitor, di mana corrosion inhibitor ini yang kami gunakan itu dari bahan-bahan lokal Kalimantan Timur yang sudah pernah kami teliti, yaitu seperti tahongai, bawang dayak maupun buah bintaro. Nah, ini kami oleskan di atas permukaan metal dan kami ukur seberapa besar laju korosinya begitu ya, dan seberapa besar hambatannya. Itu juga menggunakan alat ini, potentiostat, dan metode elektrokimia yaitu Tafel analisis dan AIS juga begitu ya, sama seperti baterai. Nah, ini adalah seputaran bidang elektrokimia yang saat ini sedang saya teliti Bapak Ibu. Jadi jika mau join begitu ya, ada penelitian tentang sensor elektrokimia maupun baterai, monggo, grup riset kami terbuka untuk mengadakan kolaborasi. Selanjutnya yaitu kenapa elektrokimia sensor begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa metode kolorimetri, HPLC, fluorescence, tapi beberapa metode ini memiliki kelemahan seperti low sensitivity, longer processing time. Jadi memang kalau kita pakai instrumen itu persiapan sampelnya saja sudah memakan waktu dan dia tidak praktis bisa dibawa misalkan ke daerah rural begitu ya. Nah, ini solusinya adalah salah satu solusinya itu elektrokimia, sensor elektrokimia. Kenapa? Alatnya kecil, begitu mudah dibawa ya, sehingga biayanya lebih rendah, fleksibel, mudah digunakan, analisa pada saat dia mendetek itu cepat, dan juga bisa digunakan berulang-ulang atau reproducibility-nya bagus. Kemudian ini adalah roadmap sensor project yang saat ini grup kami lakukan begitu ya. Ini sudah di tahun 2025 ke 2026. Ini adalah ongoing research, tapi yang sudah kami lakukan yaitu memodifikasi BDD di TKT 3-4 yang saat ini kami lakukan, sedang ada riset di laboratorium yaitu menggunakan SPE, screen printed
elektrode. Jadi dia lebih kecil bentuknya Bapak Ibu dibanding 3 sistem elektroda yang konvensional gitu ya. Dan kami juga modification SPCE gitu, screen printed carbon. Kami menggunakan karbon dulu, yang itu yang mana kami modifikasi dengan boron dope diamond powder, FMWCNT begitu ya untuk mendeteksi obat-obatan. Nah, mimpi kami di tahun 2028 setelah kami merampungkan riset SPE ini, kami ingin mencobakan untuk benar-benar the real sampel gitu di dalam darah maupun serum darah begitu ya, dan juga mini fabrication gitu ya. Kalau sudah masuk ke sini berarti kami harus kerjasama dengan teknik elektro, teknik mesin begitu ya, karena kami fokus kepada elektrodanya. Elektroda yang kecil ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sensor glukosa yang darah itu diteteskan, nah itu yang tujuan kami mau buat itu begitu, tapi bukan alatnya Bapak Ibu. Ini yang kami mau buat. Nah, di dalam sistem alat ini juga elektrokimia, ini potensiostat mini Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Kemudian di tahun 2031 kami ingin ini sudah masuk ke dalam business planning gitu ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam industri. Mudah-mudahan di tahun 2033 sudah masuk ke industri, patennya sudah digunakan gitu. Jadi ini adalah roadmap of sensor project yang kami sedang saat ini lakukan. Kemudian, nah ini adalah elektroda kerja boron dope diamond yang telah kami garap begitu Bapak Ibu. Jadi kerja sama kami dengan LPDP, dengan Bima, dan juga dengan KEO. Kalau BDD ini memang khusus dibuat di pabrik ya. Jadi kami punya pabrik mini di tempat TSNC saya gitu ya, supervisor S3, dan ini memang dikirim ke Indonesia untuk kami gunakan berbagai macam aplikasi medical gitu. Boron dope diamond ini kami boronnya itu sekitar 1%. Kenapa 1%? Karena 1% itu yang paling stabil. Kalau dia di bawah 1%, polikristalinnya tidak menjadi SP3, tetapi SP2. Nah, SP2 itu tidak stabil Bapak Ibu untuk elektroda kerja, sehingga yang saya gunakan itu selalu boron dope diamond, boronnya 1% gitu. Kemudian kenapa sih harus BDD begitu ya? Karena memang saya akui pembuatan BDD ini lumayan mahal, tetapi Bapak Ibu durability-nya lama. Jadi dalam satu elektroda itu bisa dipakai mungkin ratusan kali untuk mendetek gitu, dan membersihkannya itu mudah dengan aqua regia direndam, kemudian disonifikasi dengan etanol. Setelah itu bersih lalu bisa kita gunakan kembali begitu kalau BDD. Jadi salah satu keuntungannya itu wide potential window, jadi background sinyalnya itu panjang, jadi potensialnya itu dia bisa memberikan luas begitu ya, dan low background current, jadi dia tidak mengganggu sinyal sesungguhnya jika elektrolitnya tidak ada obat targetnya, dan juga stability-nya bagus, dan satu lagi yang paling penting dia anti fouling, jadi obat-obatan yang didetek itu tidak terdeposit di atas permukaan elektroda BDD. Nah, ini penting karena kalau dia misalkan cepat kotor atau kita harus dikit-dikit pretreatment itu juga kembali lagi kompleks begitu ya perawatannya. Nah, apa saja sih yang sudah kami detek? Nah, untuk gas sensor itu ada hidrogen sulfide, ada nitrogen dioxide, dan ini H2S dan NO2 ini saya dedikasikan untuk industri di Jepang, dan juga mungkin kalau bisa digunakan di Indonesia lebih baik begitu ya. Jadi ini memang saya langsung ngambil sampel dari industri di pembangkit tenaga listrik nuklir. Jadi H2S sama NO2. Nah, kemudian yang untuk oksigen, ini saya mendetek oksigen di dalam darah. Jadi waktu itu kami menggunakan darah sapi ya. Kami suntikkan oksigen dan memang BDD bisa menunjukkan sinyal yang bagus dan teratur begitu untuk mendeteksi oksigen. Nah, setelah saya rampung S3, saya kembali ke Indonesia dan keterima tadi yang Ibu Indah bilang world class professor, itu mengharuskan saya kembali lagi ke Jepang karena program itu memang seperti pertukaran dokter muda begitu ya. Nah, di situ saya dan Einaga Sensei ngambil 3 objek medical sensor, pertama quinine hidroklorid dan amodiaquin. Tapi pada saat itu yang selesai adalah quinine hidroklorid dan amodiaquin. Nah, 2 obat ini adalah obat anti malaria yang sering disalahgunakan di Indonesia Timur karena kan memang
kok malarianya nggak sembuh, tapi semakin menjadi-jadi begitu. Ternyata ada resistenan gitu ya, resisten terhadap dua obat ini yang mengharuskan kami untuk coba kita buat sensor obatnya seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dari World Class Professor tahun 2022, ada yang belum kami sentuh, satu lagi obat yaitu hidrokortison, steroid. Nah, steroid ini sudah kami cobakan menggunakan BDD saja, namun belum ada hasilnya. Lalu kami berinisiatif, berinovasi, begitu ya, membaca literatur, bagaimana kalau ini mulai dimodifikasi, begitu, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ini nanti yang akan saya ceritakan hari ini, bagaimana hasilnya ketika BDD dimodifikasi gitu. Nah, untuk gas sensor, medical sensor ini sudah masuk di International Journal dan paten, ada Q3, Q2 maupun Q1. Monggo Bapak Ibu bisa lihat di Sinta ID saya, kodenya 6145007. Semoga bermanfaat untuk penelitian sensor elektrokimia bagi Bapak Ibu yang sedang mendalami sensor elektrokimia. Baik, ini adalah modifikasi BDD yang akan saya ceritakan hari ini. Ini bekerja sama didanai oleh Bima Kemendiksayentek ya, ITK, kemudian ITS dan BRIN. Ini kami bekerja sama dengan 3 institusi ini untuk mengerjakan modifikasi BDD CONPS. Nah, tapi ini kami belum mengarah ke screen printed elektrod Bapak Ibu. Jadi ini masih sistem manual 3 sistem 3 elektroda. Nah, yang mana permukaan BDD ini kami modifikasi dengan kobalt oksida nanopartikel. Kobalt oksida nanopartikel kami hasilkan dari green synthesis. Jadi biasanya kalau nanopartikel itu bisa beli ya Bapak Ibu, atau dipreparasi di lab sendiri menggunakan bahan kimia. Kami berpikir bahwa ada nggak ya metode itu yang ramah lingkungan gitu ya, dan supply chain-nya ada terus begitu. Nah, akhirnya kami studi literatur dan menemukan jintan ini, Nigella sativa, yang sudah dimodifikasi di atas permukaan gelasi karbon. Nah, ini kami cobakan di BDD dengan lem perkatnya Nafion. Nah, setelah kami lakukan beberapa percobaan, ternyata sensitivitas dan selektivitasnya meningkat, terus lebih stabil untuk mendeteksi steroid, dan juga limit deteksinya rendah. Ini merupakan beberapa hasil. Sorry, nggak muncul ya. Bentar. Kenapa ya nggak muncul? Ini berat ya. Di refresh. Sebentar ya Bapak Ibu, ada kendala teknis. Nggak mau dihias. Mungkin berat ya, keberatan kayaknya. Mungkin di sini aja Bapak Ibu, apakah terlihat ya Bapak Ibu? Mungkin mohon maaf ya Bu Indah, jadi kami begini aja. Nah, ini pertama-tama kami ukur nanopartikel yang kami hasilkan dari green synthesis menggunakan time analysis gitu ya. Dan hasilnya kobalt nanopartikel yang kami hasilkan itu 1,72 nanometer. Nah, sebenarnya ini juga hasilnya bisa dibilang baik, tapi juga apa namanya mengkhawatirkan gitu ya, karena kalau 1,72 nanometer ini seperti debu debu halus banget gitu ya, dan tapi pada saat mendetek steroid dia mampu gitu ya, karena mungkin semakin dia kecil semakin banyak luas permukaannya sehingga mampu menembus si senyawa steroid begitu. Nah, ini kami lakukan di ITB, jadi kami kirim sampel ke ITB dan hasilnya 1,72 nanometer. Lalu kemudian kami cek lagi ya X-ray diffraction. Kami pengen ngecek begitu di dalam metabolit sekunder yang sudah kami campur antara ekstrak jintan dengan COO, apakah memang yang dihasilkan
kobalt begitu ya. Dan ternyata alhamdulillah memang paling tinggi adalah senyawa kobalt begitu, dan yang lainnya ini 0, berapa persen, 0,01%, ya mungkin ini pengotor-pengotor begitu Bapak Ibu. Kobalt memang terbentuk di dalam metabolit sekundernya jintan. Kemudian kami coba lagi UV vis gitu ya, belum percaya ya kan, belum teryakini dikonfirmasi oleh XRF, kami coba lagi UV vis, dan memang di dalam campuran nih seed ekstrak ini, Nigella sativa ini, kami menemukan 2 gelombang panjang gelombang yang mana memang menunjukkan itu adalah cobalt oxide. Lalu kami cek lagi FTIR, jadi ada 3 jenis konfirmasi data, apakah memang benar itu kobalt begitu ya. Dan setelah kami cek di dalam ekstrak sekali lagi bahwa memang terdapat MO. MO ini adalah logam Bapak Ibu. Jadi ini adalah kobalt oksida. Jadi diindikasikan bahwa ini adalah kobalt oksida di panjang gelombang 663 dan 700 gitu. Nah, kemudian kita sudah melangkah ya ke permukaan elektrodanya. Jadi sebelum dan sesudah BDD dimodifikasi, kami cek menggunakan SEM. Nah, pada saat dicek menggunakan SEM, BDD yang boron dope diamond yang belum dimodifikasi ini bentuknya seperti polikristalin. Saya coba digedein ya, siapa tahu bisa. Enggak bisa, Yos. Oke, ini bentuknya seperti polikristalin begitu ya. Begitu dia dimodifikasi dengan cobalt nanopartikel dengan metode green synthesis, itu memang ada perbedaan, ada plak-plak begitu ya. Karena kobaltnya itu masuk ke dalam si metabolit sekundernya jintan tadi. Kemudian, nah ini sudah masuk ke performa elektrokimianya, di mana kami tetap melakukan 2 pembanding, satunya BDD CONPS, jadi BDD yang sudah dimodifikasi dengan cobalt nanopartikel, dan juga GC cobalt nanopartikel. Oke, alhamdulillah ini bisa. Nah, sinyal yang dihasilkan menggunakan BDD CONPS itu lebih tinggi dibanding dengan GC, begitu ya. GC itu memang sensitif Bapak Ibu, tapi GC itu mudah rapuh gitu, mudah terluka begitu permukaannya ya, sehingga memang kalau dia kena steroid mungkin bisa terdeteksi, namun preparasinya setelah itu agak rumit gitu ya. Ini beda dengan BDD. Jadi BDD ini nanti di akhir saya akan menunjukkan BDD ini menunjukkan reproducibility yang bagus ketika dia mendeteksi hidrokortison gitu. Lanjut ke ini mekanismenya, ini mekanisme mungkin tidak usah. Kemudian ada pH variasi. Jadi kenapa mengukur variasi pH? Karena target elektrolit yang mau kita tuju di masa depan itu adalah darah atau serum darah ya. Ketika si darah ini keracunan, maka darahnya lebih asam, bisa lebih asam atau lebih basah. Sehingga kami pastikan bahwa deteksi sensor ini bisa dilakukan di dalam pH manapun gitu. Tergantung nanti kita tinggal nyeting alatnya. Ketika dia pH 12 berarti warna hitam, berarti kita setting dia di 0,75 gitu kan. Ketika dia pH 11 berarti kita setting dia di pH 0,8 gitu. Nah, keteraturan pH yang didapatkan dari BDD CONPS menunjukkan bahwa material ini mampu untuk mendeteksi elektrolit di berbagai pH begitu. Oke. Nah, yang ini sebentar dikecilin lagi. Nah, yang ini adalah batas limit deteksi, di mana batas limit deteksi menggunakan BDD itu lebih rendah daripada menggunakan GC. Tetapi GC juga masuk di dalam kadar terendahnya HC di dalam darah. Jadi it's okay sebenarnya ketika menggunakan GC atau BDD, it's okay. Namun BDD bisa lebih rendah begitu Bapak Ibu. Jadi dua-duanya performanya kalau saya oke ya dari sisi batas deteksi, hanya saja mungkin GC itu lebih rapuh dibanding BDD. Kemudian nah ini repeatability testing, di mana repeatability itu diukur dalam satu elektroda modifikasi 10 kali pengulangan di hari yang sama. Nah, ketika kita melakukan hal itu,
terlihat bahwa BDD lebih stabil dibandingkan GC ya. Karena GC itu lumayan tidak anti falling Bapak Ibu. Kalau BDD tadi kan saya bilang anti falling ya. Kalau mungkin karena setelah mencapai ke sini nanti dia turun lagi, ketidakstabilan ini muncul. Tapi kalau BDD karena dia sifatnya anti falling, dia stabil gitu ya. Ketika kita adakan uji repeatability testing. Kemudian reproducibility. Nah, reproducibility ini semakin hari, jadi kalau reproducibility, elektrodanya sama, dilakukan pengukuran selama 10 hari. Gitu. Nah, ini kalau BDD dia stabil Bapak Ibu, stabil di dalam 10 hari itu. Namun kalau GC dia semakin menurun. Nah, indikasi saya semakin banyak plak di atas permukaan GC, sehingga dia semakin tidak sensitif, begitu ya. Jadi di dalam 10 hari ini masih stabil, gitu. Nah, kalau soal reproducibility dan repeatability, jelas BDD lebih baik dibandingkan GC. Kemudian ini ada interference test. Nah, di mana di dalam darah, nanti kalau misalkan ini sudah dipabrikasi untuk ke sampel yang sesungguhnya, kita harus berpikir, di dalam darah itu kan tidak hanya mungkin hidrokortison, tapi juga ada ascorbic acid, ada glukosa, ada macam-macam begitu ya. Dan memang yang paling banyak itu glukosa dan asam urat, ascorbic, vitamin C ya. Oh ya, vitamin C. Nah, jadi kami mencampur elektrolit, dalamnya ada HC, ada glukos, ada ascorbic acid, dan ternyata memang glukosa dan ascorbic acid ini juga terdeteksi. Memang karena mungkin ciri khasnya BDD itu dia sensitif juga ya setelah dimodifikasi, tetapi tetap muncul HC di khasnya dia, sekitaran 0,7 lebih ya. Tetap muncul di khasnya dia, potensialnya sama. Sehingga nanti kalau mungkin ini diaplikasikan ke alat, alatnya disettingnya ke 0,75 sehingga yang muncul hanya hidrokortison begitu. Jadi ini kami penting untuk mengukur interference test. Namun apakah tidak ada hasil untuk the real sampel? Nah, kami belum sampai ke situ Bapak Ibu. Jadi the real sampelnya belum kami lakukan begitu. Ini pure HC, pure glukos, pure vitamin C kami jadikan satu elektrolit gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa kesimpulan yang tadi Bapak Ibu, mulai dari karakteristik CONPS ya kami pastikan dulu ya, kemudian dari kualitas elektrodanya, lalu ada beberapa performance elektrokimianya, dan juga saat ini publication statusnya under review di Q1 gitu. Nah, mungkin beberapa saat lagi ini kalau misalkan ketolak kami akan submit lagi di lain gitu. Cuman ini masih under review. Kemudian, nah setelah sensor, ini udah selesai sensornya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke baterai ya. Jadi pada pagi hari ini memang yang saya ceritakan sensor dan baterai, di mana kalau baterai itu yang ongoing research-nya saat ini di 2005 ke 2026, kami sedang memproduksi mini gitu ya, mini production coin cell dan pot cell. Nah, itu yang kami gunakan seperti yang saya katakan tadi, kami modifikasi anodanya menggunakan karbon aktif dari limbah biomasa, khususnya tandan kosong kelapa sawit. Kami juga pernah buat dari pelepah kelapa sawit, dan tahun kemarin kami sudah cobakan limbah kakao untuk dijadikan baterai pot cell begitu ya. Dan tahun 2026 nih harusnya kami sudah bisa menyalakan beberapa alat listrik yang kecil-kecil begitu. Nanti kami akan mulai cobakan. Nah, mimpi kami di tahun 2028 itu ini sudah hilirisasi Bapak Ibu dan mini fabrikasi. Kami cita-citanya ini mendekati sumber limbah biomasa agar supply chain-nya stabil nantinya ketika ini dipabrikasi gitu ya. Mimpi kami ini tidak hanya riset di atas kertas, namun ini bisa digunakan di masyarakat luas begitu. Tahun 2031 harapannya sudah ada laporan feasibility study dan business planning-nya, sehingga tahun 2033 baik sensor maupun baterai patennya sudah bisa digunakan di industri. Itu adalah roadmap dari baterai project yang saat ini tim kami lakukan. Nah, sebenarnya di dalam baterai apa sih yang dilakukan? Nah, di dalam baterai itu kami melihat ketersediaan supply chain yang tadi saya bilang ya. Ketika si baterai ini misalnya nih
banyak ya yang buat baterai itu dari limbah pisang, kemudian limbah macam-macam gitu ya. Tapi apakah ke depannya itu sustainable gitu kan? Apakah itu terus-menerus ada? Nah, oleh karenanya kami berinisiatif begitu mencari potensi limbah biomasa terbesar yang ada di Kalimantan Timur, khususnya rumah kami sendiri begitu ya. Ini ada sebesar 33% atau 16,94 juta ton per tahun untuk limbah TKKS saja. Nah, kami bekerja sama dengan BRIN bekerja sama dengan PT Geodipa Energy, ternyata ada limbah juga yang sama yang memiliki potensi untuk didoping dengan karbon, yaitu silika. Gitu ya, ini ada limbah silika di Pegunungan Dieng yang kami terima di sini ya, kami dikirimkan begitu, kami coba untuk kami doping gitu ya. Nah, kalau dia silika saja, kekurangannya adalah volume ekspansinya terlalu rendah, terlalu tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau dia hanya karbon, karbon ini memiliki kapasitas yang rendah, sehingga ketika ini dijadikan satu begitu ya, jadi silika didoping ke karbon, harapannya karbon silika itu bisa stabil di dalam karbon dan bisa memperluas permukaan di dalam material anoda sehingga bisa lebih banyak menyimpan elektron gitu. Kemudian ini adalah yang paling penting di dalam material baterai itu adalah carbon activation-nya Bapak Ibu. Jadi aktivator. Jadi kalau karbon saja kan tidak mungkin dia bisa digunakan di anoda begitu ya. Kita harus mengaktifkannya gitu ya. Jadi kami coba di sini menggunakan NaOH. Sebenarnya ada satu lagi KOH. Dan ini yang sudah tim kami temukan bahwa physical activation, jadi ada chemical activation, ada physical activation, ini sudah kami terbitkan papernya, itu maksimal di 900 derajat. Sehingga setelah direndam dengan menggunakan chemical activation dengan variasi lama perendaman, variasi konsentrasi, lalu di physical activation ini di oven di 900 derajat Celcius. Yang kemudian setelah di oven, karbon aktifnya kita dapatkan, lalu kita doping menggunakan silika gitu. Lanjut. Nah, ini adalah gambar teknik ya, sebenarnya nggak teknik-teknik amat ya Bapak Ibu, tapi kami mencoba menyuguhkan begitu biar Bapak Ibu bisa membayangkan begitu pot cell-nya seperti apa ya, begitu desainnya. Ini adalah desain dari pot cell yang kami gunakan, yang kami targetkan 1,5 volt untuk menyalakan beberapa alat listrik. Lalu kemudian ada baterai coin cell, di mana kalau coin cell ini lebih kecil, dan katodanya itu kami gunakan ion litium. Jadi memang targetnya lebih tinggi daripada pot cell, yaitu 3 volt begitu. Nah, ini saya ingin menunjukkan beberapa video yang sudah kami lakukan untuk baterai. Di jantung Kalimantan Timur, terbentang hamparan perkebunan sawit yang luas. Tidak hanya menjadi nadi ekonomi, perkebunan ini ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi masa depan yang lebih hijau. Tandan kosong kelapa sawit atau TKKS selama ini dianggap sebagai sisa produksi yang tak bernilai. Setiap tahunnya, jumlah TKKS melimpah, namun kerap dianggap limbah begitu saja. Siapa sangka di balik limbah ini ternyata tersembunyi energi bersih yang bisa mengubah wajah masa depan. TKKS adalah sumber daya terbarukan yang strategis, dapat mendukung transisi energi, membuka peluang ekonomi baru, dan membawa kita selangkah lebih dekat pada pencapaian Sustainable Development Goals. Institut Teknologi Kalimantan berkolaborasi dengan BRIN dan didukung oleh Grand Riset Sawit hadir sebagai pelopor inovasi pengolahan TKKS, mengubah limbah menjadi energi. Di bawah pimpinan Dr. Engineering Yunita Triana MSI, sosok yang mendedikasikan keilmuan di bidang elektrokimia untuk menjawab tantangan energi masa depan, tim peneliti lintas bidang yang membuat riset kolaborasi ini tumbuh
menjadi ruang inovasi yang dinamis, serta keterlibatan aktif para mahasiswa yang menjadikan riset ini ruang belajar nyata bagi generasi penerus energi hijau. Kami berhasil menciptakan baterai ponsel dan koin sel berbasis limbah tandan kosong kelapa sawit dan silika geotermal sebagai langkah upaya nyata mengubah limbah menjadi solusi energi di masa depan. Pemanfaatan PKKS menjadi bahan utama baterai pouch cell dan coin cell dilakukan melalui beberapa tahap. PKKS dikeringkan untuk menghilangkan kadar air sebelum diubah menjadi karbon aktif melalui tahap karbonisasi. Proses karbonisasi inilah yang menjadi kunci pengolahan PKKS. Setelah mengubah PKKS menjadi karbon, proses aktivasi dilakukan. Pada proses ini, struktur karbon dimaksimalkan guna mencipta dasar material elektroda dengan performa tinggi. Selanjutnya, dilakukan proses doping menggunakan silika dari limbah geotermal untuk meningkatkan stabilitas dan konduktivitas material, menjadikannya elektroda yang lebih kuat, efisien, dan siap digunakan. Setiap material kemudian diuji dan setiap detail diperhatikan. Setelah dinyatakan sesuai dengan standar, semua materi akan dirangkai secara presisi hingga terbentuklah pouch cell dan coin cell berbasis limbah PKKS dan silika geotermal. Bukan hanya teori, baterai pouch cell dengan tegangan 1,5 volt, kapasitas spesifik 300 mAh per gram, dan 500 siklus selama 30 hari, berpotensi menghidupkan motor listrik. Sebuah gambaran nyata akan masa depan transportasi berbasis energi terbarukan. Mungil dalam bentuk, besar dalam manfaat. Koin sel bertegangan 3 volt, kapasitas spesifik 396 mAh per gram, dan 200 siklus selama 30 hari ini menjadi inovasi teknologi yang ramah. Ini bukan semata tentang baterai, tapi ini juga tentang membuktikan bahwa dari tanah sendiri bisa tercipta teknologi yang memberi arti. Kami percaya inovasi tak harus datang dari pusat-pusat industri raksasa, melainkan tumbuh dari tim kecil dengan mimpi yang besar. Dari TKKS untuk energi. Dari limbah untuk kehidupan. Dari bumi etam untuk Indonesia. Untuk kita dan bumi etam. Baik, mungkin itu seputar produk baterai yang sudah kami lakukan. Tidak lupa di sini saya berterima kasih. Thank you very much for my research group. Jadi ini adalah tim baterai yang insya Allah akan wisuda di Oktober 2025 ini ya. Tim Grand Reset Sawit dan ada juga tim Rispro LPDP yang saat ini sedang bekerja intens bersama saya, begitu ya. Ini adalah angkatan 2022 yang saat ini sedang akan mengerjakan baterai dan sensor. Saya selalu bilang dengan tim, mari bermanfaat buat bangsa ini. Jangan lelah mencintai Indonesia, gitu ya. Karena kalau kita setiap langkah, setiap hari bermanfaat, begitu ya, dan niat kita baik, insya Allah Allah juga akan selalu menjaga dan cita-cita kita bisa tercapai begitu. Nah, mungkin itu saja Bu Indah dari saya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan. Terima kasih Bu Nita, sangat-sangat inspiratif dan saya sampai tercengang mendengar materinya Bu.
Sangat Makasih, luar Bu. biasa. Ya, makasih. Saya persilahkan, kita akan buka sesi tanya jawab, Bu. Jadi saya persilahkan kepada para peserta talk series hari ini yang ingin melakukan ini pertanyaan, boleh langsung raise hand atau boleh diketik di kolom chat pertanyaannya. Silahkan. Boleh, Jos. Nggak tahu. Mana ya, guys? Jadi ini juga termasuk info baru, Bu. Buat saya ternyata dari tandang kosong kelapa sawit itu bisa jadi ini, elektroda baterai. Ya, Sangat luar biasa, Bu. ya, terima kasih, Bu. Ya, karena memang tandan kosong kelapa sawit ini menjadi masalah, Bu, di Kalimantan Timur. Kan dia pembusukannya lama. Dan kalau kelapa sawit itu sudah, suruh diam dulu, suruh diam dulu. Kalau apa namanya, dia sudah numpuk, itu akan numpuk terus-terusan gitu. Karena panen kelapa sawit itu setiap hari, Bu Indah. Ya, jadi bukan musiman kayak padi, jagung, atau durian. Dia panen kelapa sawit itu tiap hari, otomatis apa limbahnya juga akan tertumpuk setiap hari. Nah, itu yang kami lihat potensinya ini kira-kira jadi apa. Tapi sebenarnya potensi produk TKKS itu banyak, Bu Indah, nggak hanya baterai ya. Jadi teman-teman kami di Teknik Material Metalurgi itu juga membuat semacam peredam suara dari serat TKKS gitu. Jadi mungkin kalau Bu Indah mau berkunjung ke ITK dan ngobrol tentang riset-riset kami di limbah tandan kosong kelapa sawit, monggo ya untuk ini, untuk insight baru begitu. Iya, Bu. Oh iya, ini ada nih. Casey, silahkan Casey mau bertanya. Oke, selamat pagi. Mungkin terima kasih untuk Bunita juga ya untuk materinya yang sangat menarik. Jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait minat dari risetnya Bunita. Baru-baru ini Bunita memutuskan untuk proses doping atau modifikasi dari sensor itu menggunakan metode green synthesis. Nah, menurut saya sendiri green synthesis itu kan masih cukup jarang ya diterapkan di dalam sensor. Dan koreksi juga jika saya salah, ketika kita terlibat dengan bahan-bahan alami, itu nanti akan ada faktor-faktor yang sebenarnya yang mempengaruhinya itu lebih luas dibanding kita menggunakan nanopartikel yang dari hasil pabrikan. Nah, misalnya kayak tingkat kematangan dari suatu bahan atau mungkin dari bahan-bahan pengotor, itu mungkin bakal menjadi bahan pertimbangan kalau misalnya kita memodifikasi dengan sensor. Sementara sensor ini kan butuh sifat spesifik dan sifatnya juga sangat sensitif. Nah, kira-kira kenapa sih Ibu memilih metode green synthesis untuk sensor ini dan kira-kira tantangan ke depannya itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, Casey ini adalah research group saya tahun 2019 tahun 2022 ketika saya pulang sekolah saya langsung mendirikan electrochemistry research group. Jadi Casey ini adalah anak research pertama saya, Bu Indah. Nanti insya Allah akan S2 di Jerman. Semoga lancar Masya ya. Allah. Ya. Eh, jadi gini, memang tadi seperti penjelasan saya, mungkin saya bisa share screen lagi ya. Ini memang riskan, Casey. Saya suka pertanyaanmu. Memang kamu anak yang kritis ya. Sebentar. Sebentar, agak sulit ya. Ini internetnya di ITK agak-agak ya. Sebentar dulu. Saya langsung ke kesimpulan aja ya. Sebenarnya kami awal-awal itu juga khawatir begitu ya. Ini ketika menggunakan apa namanya green synthesis karena bahan kimianya apa seperti contohnya kalau mau buat nanopartikel AgNO3-nya kan harus dimasukkan ke dalam ekstrak tumbuhan gitu ya dan nanti akan menjadi nanopartikel. Bagaimana pengaruh-pengaruh metabolit sekunder di metabolit sekunder itu ada fenol, ada flavonoid, ada macam-macam begitu ya. Makanya konfirmasi datanya panjang.
Nah, ini kami tidak pernah sepanjang ini membahas karakteristik dari si kobalt gitu. Contohnya tadi sudah ada XRF yang menunjukkan bahwa ini benar-benar dominan CO begitu ya. Pengotor-pengotornya ada di bawah, tapi kami konfirmasi lagi di FTIR. Apakah benar begitu? Memang ada MO, ada logam oksida di dalamnya. Kami masih lagi menggunakan UV vis begitu. Dan kami konfirmasi lagi menggunakan TEM. Nah, ini adalah first time saya dunia sensor menggunakan karakteristik yang begitu banyak gitu ya. Karena kami konfirmasinya benar-benar lengkap begitu. Nah, ke depannya kenapa kok harus green synthesis? Saya ingin memperkenalkan kepada dunia tentang Kalimantan Timur gitu ya, betapa faunanya, floranya itu memiliki kekayaan di bidang tumbuh-tumbuhan gitu. Ini sekaligus diplomasi soft diplomation Bu Indah ya. Jadi ada sentuhan Kalimantan Timurnya selalu kalau penelitian saya itu ya. Contohnya aja Jintan ya. Jintan ini kan memang ada di Indonesia di mana-mana kan. Tapi apakah orang berpikir untuk sensor gitu kan? Apakah orang berpikir misalkan nanti ada daun apa ya yang dipakai timnya Wildan itu daun apa? Daun kelor. Nah, kalau orang tahu tuh ya daun kelor itu kan untuk menghilangkan susuk ya Bu Indah. Jadi harus makan sayur daun kelor gitu ya. Padahal daun kelor tuh potensinya besar, bisa digunakan untuk nanopartikel gitu. Ya memang ini PR. Ini PR karena karakterisasinya akan panjang. Ya, ketika misalnya nih, oh ternyata daun kelor tuh metabolit sekundernya lebih menang daripada si nanopartikel, misalkan suatu saat seperti itu ya, itu tidak akan kami lanjutkan. Berarti metabolit sekunder yang ada di dalamnya terlalu dominan. Nah, makanya memang studi literatur tuh penting juga gitu ya. Dia mengandung apa saja, kandungan apa sih yang bisa buat si ion logam ini menjadi nanopartikel, dan bagaimana karakteristik tumbuhannya, begitu ya. Dan mungkin sebelumnya orang sudah menggunakan dan aman, lalu kami gunakan inovasi menggunakan elektroda kerja yang berbeda. Contohnya tadi kayak Jintan ini udah digunakan di GC, coba kami gunakan di BDD seperti itu. Dan memang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan GC gitu. Gitu sih ya, kedepannya ya itu tadi ingin memperkenalkan berbagai macam green synthesis, dipatenkan begitu ya, dan mungkin bisa masuk ke industri besar. Mungkin itu Casey. Disangga nggak sama Casey? Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Berarti memang untuk green synthesis ini perlu analisis lebih dalam ya Bu terkait nanopartikelnya sifatnya seperti apa dan pengaruhnya juga. Ya mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mungkin saya akan diskusikan pribadi jika memang ada yang pengen saya diskusikan kembali. Iya, makasih Casey. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih Casey. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau diketik di kolom chat pertanyaannya. Saya nanya ya, Bu. Iya, boleh. Raise hand. Nggak usah, saya chat aja. Ya udah chat. Ada yang mau bertanya malu Bu, raise hand. Ya udah chat. Ya, udah chat. Ya, Coba. pertanyaannya ada di kolom chat, Bu, ya. Nah, ini langsung aja Bu Indah ya. Kenapa ini Iya, kobalt? silakan, Bu. Ya, kobalt oksida. Jadi karakteristiknya kobalt itu dia kuat untuk menembus material steroid gitu. Dia oke lah. Mungkin kalau saya pakai AU ya, nanopartikel AU itu lebih baik dibandingkan COO. Tapi kita dipikir gitu ya, tentang biayanya juga. Ketika ini diproduksi, apakah si produsen gitu ya, si pabrik itu mampu selalu membeli emas gitu ya. AU itu kan lumayan mahal begitu ya. Dan kalau dia menggunakan AG nanopartikel itu
untuk menembus steroid sepertinya kemungkinannya kecil gitu. Kobalt ini memang untuk medical tertentu dia mampu apa namanya menembus dan memisahkan begitu ya. Jadi kalau sinyal itu kan tembus ketika bisa dioksidasi atau reduksi. Nah, kobalt ini memiliki sifat khasnya gitu ya, lebih fleksibel dia di material-material yang karakteristiknya kuat. Nah, bisa saja sih kobalt dipakai untuk mungkin obat yang lain. Namun harganya kobalt kan lebih mahal gitu dibandingkan dengan misalkan mungkin AG ya kan atau PT misalnya seperti itu. Nah, sehingga nanopartikel kobalt ini berdasarkan literatur lagi ya Bu, kami kembali lagi yang menggunakan jintan COO pakai GC itu memang dia lebih reaktif itu dia lebih reaktif. Tapi sebenarnya kami belum menemukan studi literatur yang membandingkan misalkan nih dia pakai PT nanopartikel, AG nanopartikel seperti itu untuk mendeteksi steroid. Nah, steroid yang hidrokortison ini memang unik. Ya, memang unik dan karakteristiknya kuat gitu. Di lab sensi saya itu belum ada yang berhasil menembus hidrokortison ini gitu. Jadi ketika kita studi literatur, oh ternyata nih ada jintan dan COO, coba kita cobakan ke BDD, ternyata berhasil gitu. Sebenarnya bisa nggak sih menggunakan? Bisa, tapi saya kalau dari pengalaman saya di bidang sensor, mungkin emas bagus gitu ya. Tapi kita juga harus mikir tentang biaya produksinya gitu. Ketika ini masuk di dalam pabrik, sekali lagi, kembali lagi ke roadmap gitu ya, kembali lagi ke roadmap apa sih tujuan dari riset ini gitu. Kalau hanya mungkin sekedar stop di atas kertas, saya akan menggunakan bahan-bahan yang mungkin mahal-mahal begitu kan ya Bu Indah ya, mahal-mahal gitu. Tapi bagaimana itu bisa diterima oleh perusahaan atau company yang nanti akan menggunakan patennya, itu sih. Mungkin itu ya Yos ya. Kalau kurang puas, nanti kita ngobrol sambil ngopi gitu ya. Ya, mungkin itu Bu Indah. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Yos atas pertanyaannya. Ini kita satu kesempatan lagi deh sebelum kita akhiri sesi tanya jawabnya. Silahkan satu orang lagi yang ingin bertanya. Kalau malu-malu untuk raise hand silahkan boleh di kolom chat. Izin bertanya Bu Indah. Oh iya, silahkan Bu Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, saya sebenarnya sangat tertarik sama penelitian ini karena saya tuh Bu dari S1 dan S2 itu meneliti menggunakan limbah biomasa itu TKKS juga. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau ternyata TKKS ini berpotensi untuk dijadikan sebagai baterai. Jadi itu tadi melihat dari ininya pemaparannya itu sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan sebelum berpikir menggunakan TKKS sebagai bahan untuk pembuatan baterai, Ibu melihat mungkin dari kandungan senyawa dari TKKS ini itu atau apanya, Bu? Itu yang saya penasaran. Kan tadi alasan utamanya itu limbah biomasa ini TKKS banyak diproduksi setiap harinya di Kalimantan. Nah, saya juga dulu salah satu alasannya itu karena kebetulan orang tua di Mamuju itu di sana kan banyak juga kelapa sawit. Jadi saya memanfaatkan ini TKKS-nya, tapi saya ini menarik karena saya belum pernah terpikirkan, oh ternyata bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan baterai. Jadi mungkin itu Bu, dan selama proses penelitiannya itu mungkin ada kendala terkait bahan tersebut atau bagaimana Bu? Ya, Baik Bu terima Rizka. kasih. Udah? Halo? Iya Bu, Ya, oke. Salam kenal Bu Rizka. Kalau boleh tahu Bu Rizka dari universitas mana Bu?
Saya ada satu instansi sama Ibu Indah dari Universitas Patokong Mambo. Oh, oke. Salam kenal Iya, semua Bu Indah, Bu Rizka ya. First time salam meet in kenal. online. Jadi ini Bu Rizka, kalau kita tujuannya produknya baterai, kita harus menguasai standar baterai. Ada SNI, ada ASTM, begitu ya. Nah, kalau baterai itu anoda dan katodanya dari karbon, kita harus memenuhi SNI, saya lupa SNI berapa, itu harus 65%. Ketika limbah biomasa itu dimasukkan di dalam oven, begitu ya, menghasilkan 65% karbon di pembakaran 400 derajat Celcius sampai 600-an lah. Itu tergantung apa namanya karakteristik limbah biomasa masing-masing. Jadi kalau mungkin Bu Rizka mau menggunakan untuk baterai, Bu Rizka bisa, tapi harus memenuhi 65% setidaknya. Itu paling rendah gitu ya. Jadi limbah biomasa itu kan banyak ya Bu Rizka ya. Sama saja bohong kalau misalkan itu nanti dibakar, di pembakaran, itu dia tidak menghasilkan 65%, habis menjadi abu silika semua gitu ya kan. Jadi memang kalau kita mau produknya, misalkan Bu Rizka mau buat apa nih, motor listrik misalnya, nah, standarnya apa saja, itu dulu yang apa namanya, yang dipenuhi. Gitu. Jadi sebelum kami buat baterai ini, kami mempelajari SNI dan ASTM-nya, termasuk keselamatan untuk merakit baterai coin cell dan pot cell gitu. Ya setidaknya kami tidak bisa memenuhi 100% SNI atau ASTM, setidaknya yang kami lakukan itu tidak berbahaya begitu ya. Karena kita kalau bicara tentang penyimpanan energi ini apa safety-nya itu adalah meledak gitu kan. Jadi yang tidak kita inginkan itu meledak seperti power bank yang sekarang ya. Jadi saat ini anak-anak saya kasih tugas untuk membongkar baterai gitu kan dan menggantinya dengan limbah biomasa gitu, dan mereka harus bisa berpikir limbah biomasa apa nih yang kira-kira supply chain-nya ke depan itu sustainable gitu. Nah, saya pernah bongkar power bank Bu Rizka, Bu Indah. Jadi saya penasaran dalamnya power bank itu apa. Begitu saya beli langsung saya buka. Begitu saya buka ternyata isinya pot cell. Baterai pot cell. Jadi yang 5.000 mAh itu satu pot cell, 10.000 mAh dua pot cell. Nah, beda pabrik itu beda dalamnya gitu. Beda dalamnya seperti mungkin baterai ABC, alkalin itu kan beda juga ya ketika kita bongkar kan. Kenapa alkalin lebih mahal? Karena dia lebih rapat gitu ya, lebih lebih rigid begitu untuk nutup bagian-bagian katoda anodanya. Makanya kalau kita tanding berdua itu pasti yang lebih lama alkalin gitu kan. Nah, tapi yang lebih ramah di kantong masyarakat itu kan ABC begitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan memang. Tapi memang kalau kita berpikir mau bangun satu produk, ya standarnya apa saja gitu yang harus dipenuhi. Nah, kalau saya memilihnya TKKS itu karena memenuhi standar SNI 65%. Gitu. Gitu Bu Rizka. Mungkin ada tambahan dari Bu Rizka atau mungkin kita bisa ngobrol Bu, ya kan? Datang ke Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan atau saya yang ke sana ya. Dengan adanya organisasi ini saya jadi kenal peneliti-peneliti handal nih Bu Indah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Iya, Sangat banyak insight yang didapatkan setelah bergabung ya Bu ya. iya, betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Yunita. Jadi di sini tuh Ibu Yunita fokusnya yang dikembangkan untuk itu terkait di sensor dan di baterai. Nah, di sensornya ini Ibu Anita lagi mengembangkan yang BDD yang kemudian diganti dengan menggunakan green chemistry, di sini menggunakan green synthesis. Nah, di sini didoping menggunakan Nigella sativa. Kemudian untuk si baterainya sendiri, Ibu Anita sementara mengembangkan si coin cell sama pouch cell. Coin cellnya ini memiliki tegangan 30 volt, kemudian untuk pouch cellnya itu 1,5 volt, di mana di sini untuk si elektrodanya itu diambil dari limbah biomasa TKKS, yang kemudian setelah itu si karbon dari TKKS ini didoping dengan menggunakan silika geothermal seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Indah. Oke, ya.
Selanjutnya, kami semua ingin memberikan token of appreciation untuk Ibu Yunita Triana yang hari ini telah membawakan materi yang sangat luar biasa dan membuka insight-insight baru bagi kami bahwa ternyata ketika kita ingin berpikir, ingin membaca lebih, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu ya Bu ya. Ya. Berikut Bu, token of appreciation-nya kami berikan kepada Ibu Yunita. Ini Ibu Yunita nge-freeze ya? Halo? Oh iya ya Bu, iya. Ya, Bu. Saya kira nge-freeze Bu. Oke, Enggak. selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi karena hanya baru beberapa orang yang mengisi. Dari total peserta di sini sisa 70-an, yang mengisi itu baru 60-an. Jadi silahkan kepada para peserta untuk kembali mengisi link presensi untuk kegiatan talk series hari ini. Nah, kemudian saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya, mengaktifkan videonya untuk kita melakukan foto bersama. Silahkan. Oke, silahkan diaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan ini, foto bersama, walaupun secara online. Dan Alhamdulillah Bu, hari ini tuh ternyata pesertanya yang hadir itu 72 orang. Ya, makasih Bu Indah. Iya, jadi sangat antusias ini yang pesertanya. Bagaimana Mbak Ririn, sudah siap untuk ini screenshot? Oke, baik. Terima kasih. Saya ambil alih untuk dokumentasi ya. Di sini ada 3 halaman, jadi saya akan foto secara bergantian ya. Saya screenshot. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, ditunggu sebentar. Oke, baik. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ini kayaknya masih malu-malu semua ya. Ada yang belum di-on-kan kameranya. Adik-adik dibuka kameranya ya. Oke, untuk slide ketiga, saya screenshot 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke Bu Indah. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Kemudian saya ingin mengajak ibu-ibu yang ingin bergabung dengan OUS Indonesia bisa langsung mendaftar di website pusatnya owsd.net. Kemudian untuk para adik-adik mahasiswa, jadi ini nanti biasanya dibuka ini ya Mbak Rin ya, rekrutmen untuk Friends of OUS. Jadi biasanya itu untuk adik-adik mahasiswa bisa bergabung ke Friends of OUS Indonesia itu sendiri. Baiklah. Oh ini, lagi di share screen. Nah, berikut ibu-ibu yang ingin bergabung dengan OUS Indonesia, silahkan langsung daftar di website pusatnya. Jadi dari latar belakang pendidikan apapun, asalkan wanita boleh bergabung di OUS Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini tidak ada biaya apapun, jadi justru sebaliknya kita yang akan mendapatkan banyak teman-teman, memperluas networking kita dengan para peneliti yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi silahkan ibu-ibu yang ingin bergabung dengan OUS Indonesia.
Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang telah bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di talk series selanjutnya. Jadi, talk series ini dilakukan setiap bulan ya, adik-adik dan ibu-ibu. Nanti akan kami infokan kembali kapan talk series selanjutnya itu diadakan. Jadi, insya Allah untuk tema-tema talk series ke depannya itu tidak kalah seru dengan talk series hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, Bu Nurina, Bu Rizka. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Saya Terima izin kasih, landing. Bu. Terima kasih. Ya, silahkan, Bu.